Baiklah, selamat siang. Di sini saya Olostrin Panggabean dengan NPM 2335-10828 akan mengkonfigurasikan SMP Chess guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran chess prosedur. Berikut adalah prosedur konfigurasinya. Langsung saja ke aplikasinya langsung. Nah, di sini pada bagian konfigurasinya multiprosesor, main memory dan chess-nya saya menggunakan SMP dengan number of processornya 1, protokolnya Messi, push arbitration-nya random. Nah, di bagian main memorinya menggunakan worldwide 32 bits, word by blocknya 64, block in memorinya 4096, dengan block size-nya 256 byte, dan main memory size-nya 1 MB. Pada bagian chess-nya saya menggunakan block chess 16, chess size-nya 4 KB. Mappingnya mappingnya set asosiatif, two-way set asosiatif. Two-way set asosiatif itu jadi block in chess-nya 16 dibagi dengan 8 jadi 2. Langsung saja kita run dengan open trace-nya com. Langsung dia execute. Baiklah, ini adalah hasil setelah di-execute dengan miss rate-nya 93,106% dengan misses-nya 6.894%. Kemudian kita ganti lagi chess-nya. Di sini yang kita mainkan adalah chess-nya. Saya hanya menampilkan dua saja, yaitu two set asosiatif dan fully asosiatif. Dan chess size-nya 4 KB untuk mempersingkat waktu. Langsung kita complete, execute. Nah, setelah di-execute, hasilnya miss rate yang didapatkan yaitu 93,700% dengan misses-nya 6.300%. Kemudian langsung ke pertanyaannya. Baiklah, pertanyaannya adalah apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiativity? Jawabannya adalah miss rate cenderung menurun dengan meningkatnya tingkat asosiativity chess. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan meningkatnya asosiatif, chess memiliki lebih banyak blok setiap set, yang berarti ada lebih banyak tempat untuk menyimpan data yang diakses. Dengan kata lain, peluang bahwa data yang diperlukan sudah ada dalam chess meningkat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi chess miss. Kemudian selanjutnya, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran chess? Mengapa? Pengaruh tingkat asosiatif cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran chess. Ketika ukuran chess lebih besar, chess itu sendiri sudah memiliki lebih banyak blok, yang berarti kemungkinan chess miss sudah lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan asosiativity memiliki dampak yang relatif lebih kecil pada pengurangan miss rate dibandingkan dengan peningkatan ukuran chess itu sendiri. Ya, selanjutnya yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, ya manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat, dari direct ke two-way, atau dari two-way ke four-way, four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke full asosiatif? Jawabannya adalah ya. Peningkatan asosiativity umumnya meningkatkan kinerja sistem karena mengurangi miss rate, yang pada gilirannya mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengakses memori utama. Secara umum, langkah dengan lebih banyak manfaat cenderung terjadi pada transmisi awal dari direct mapped ke two-way asosiatif. Ini karena direct mapped chess memiliki kelemahan terbesar terkait dengan konflik miss, dan bahkan sedikit peningkatan dalam asosiativity dapat secara signifikan mengurangi jumlah miss ini. Dari two-way ke four-way, peningkatan masih signifikan, tapi lebih kecil daripada transisi dari direct mapped ke two-way.
Peningkatan Huawei ke Huawei masih membawa manfaat, tapi lebih sedikit dibandingkan peningkatan sebelumnya. Transisi dari Huawei ke full asosiatif memberikan peningkatan paling sedikit dalam hal pengurangan misrate per tingkat asosiativity tambahan, karena pada titik ini keuntungan tambahan dari lebih banyak tempat untuk menyimpan data semakin berkurang. Secara ringkas, peningkatan asosiativity memang meningkatkan kinerja sistem dengan langkah-langkah awal. Baiklah, lanjut ke kasus selanjutnya, pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement polisi. Prosedurnya sebagai berikut, langsung saya ke aplikasinya. Pada bagian konfigurasi saya menggunakan pada bagian prosesornya, SMP-nya 1, protokolnya Messi dengan boost arbitration random. Selanjutnya, pada bagian main memorinya, word wide-nya 16, word by block-nya 8, block in main memorinya, block size-nya 16 byte, dan main memory size-nya 256 kilobyte. Selanjutnya, pada bagian chest-nya, menggunakan block in chest-nya 2, chest size-nya 4 KB, dan mapping-nya full asosiatif dengan replacement polisinya LLU. Di sini saya menggunakan open memory trace-nya itu MDLJD, langsung di execute saja, complete, execute. Pada kasus kedua ini saya hanya menampilkan satu saja soalnya untuk menghemat waktu. Baiklah, setelah selesai di execute, ini adalah hasil miss rate yang kita dapatkan dengan miss rate hitsnya 76.715% dengan missesnya 23.285%. Di sini saya hanya menjalankan bagian LLU saja, bagian LFU dan FIFO-nya langsung saya tampilkan saja di laporan nanti. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaannya langsung. Baiklah, pertanyaannya adalah, apakah risk misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jelaskan. Jadi, misrate dapat menurun dengan meningkatnya ukuran blok dalam cache, tetapi ini hanya berlaku hingga batas tertentu. Dengan blok yang lebih besar, ketika sebuah miss terjadi dan dimuat dari memori utama ke cache, lebih banyak data yang dibawa ke cache yang bisa digunakan oleh akses berikutnya. Ini dikenal sebagai spatial locality. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh replacement polisi terhadap misrate untuk setiap ukuran blok? Jelaskan. Jadi pengaruh replacement polisi terhadap misrate dapat bervariasi tergantung pada ukuran bloknya. Kalau di LLU, cenderung bekerja baik dengan ukuran blok yang lebih kecil karena dapat lebih efektif mengelola data yang sering diakses. Kalau bagian LFU biasanya memiliki misrate yang rendah dengan blok yang kecil, tetapi bisa mengalami peningkatan misrate dengan blok besar atau perubahan pola akses. Kalau di bagian FIFO-nya seringkali tidak seefektif LLU karena tidak mempertimbangkan pola akses data. Pertanyaan ketiga, secara umum manakah replacement polisi dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Secara umum baik yang replacement terbaik yaitu adalah LLU biasanya memiliki misrate terbaik karena mempertimbangkan pola akses data dan menjaga data yang lebih sering digunakan di cache. Yang menengah yaitu LFU menggantikan blok cache yang paling jarang diakses. Ini bisa sangat efektif dalam situasi di mana data yang sering diakses tetap konsisten selama periode waktu yang lama. Kemudian yang paling buruk yaitu FIFO, cenderung memiliki misrate yang lebih tinggi dibandingkan dengan LLU dan LFU karena tidak mempertimbangkan pola akses atau frekuensi penggunaan data. FIFO hanya menggantikan data berdasarkan urutan kedatangan tanpa memperhatikan apakah data tersebut masih sering diakses atau tidak. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, analisislah apakah setiap cache file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement polisi, apakah manfaat kinerja seluruh replacement polisi terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file cache-nya. Jadi, kinerja dari masing-masing replacement polisi sangat dipengaruhi oleh karakteristik spesifik dari cache filenya yang digunakan. Berikut ada analisis bagaimana setiap cache dapat mempengaruhi kinerja replacement polisi. Yang pertama yaitu LLU. Cache dengan locality temporal tinggi sangat efektif karena data yang baru saja diakses cenderung diakses kembali dalam waktu yang dekat. Contohnya
seperti aplikasi yang sering mengakses data yang sama dalam waktu singkat. Kemudian LFU, efektif ketika data yang sering diakses tetap konsisten selama periode yang waktu panjang. Kemudian FIFO bisa lebih efektif jika pola akses data sangat teratur pada predictable. Namun ini jarang terjadi dalam praktik. Contohnya seperti sistem batch processing yang mengakses data dalam urutan tetap. Cache dengan pola akses tidak predictable. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan mengenai SMP cache, konfigurasi SMP cache. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.